Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya yang menjelang siang. Masih semangat? Masih. Oke, saya uji kesempatannya. SMA Negeri 3 Lumbasu luar biasa. Oke, satu lagi. SMA Negeri 3 Lumbasu. Oke. Prestasi yes. Kata oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Menjelang siang ini sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri penyebaran pemahaman pengalaman budaya positif dalam kegiatan calon guru BKERA angkatan 10 Kabupaten Agam. Oke, ibu-ibu semuanya, di sini saya bertanya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, kira-kira apa yang dimaksud dengan budaya positif? Apakah kita dalam pembelajaran sudah melakukan budaya positif? Pasti udah. Setiap kita pasti sudah menyebarkan atau pengalaman kita terhadap budaya positif ini. Kira-kira budaya positif apa saja? Yang pertama, paradigma perubahan. Apalagi ibu? Disiplin positif, nilai kebijakan, keyakinan kelas. Di sini budaya positif ada 8 poin. Apa saja itu? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Di sini apa saja posisi kita? Ada 5 posisi yang kita lakukan dalam pembelajaran. Antara kelima itu, yang mana yang berhak atau yang bagus kita lakukan? Yaitu posisi sebagai manajer. Nanti akan kita jelaskan lebih lengkapnya. Lanjut, keyakinan kelas. Hendaknya setiap kita memasuki ruang kelas, kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu apa? Yaitu peraturan yang ada di dalam kelas. Nanti akan kita dibahas juga di sini. Yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Nanti akan dijelaskan lebih lengkapnya. Oke, kita masuk yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, di sini saya juga bertanya, Bapak, Ibu semuanya pasti sudah tahu apa yang maksud dengan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Alhamdulillah kita SMA Negeri 3 Lumbasu ini sudah berpusat pada siswa. Iya Bapak Ibu? Iya, sudah berpusat kepada siswa semuanya. Kira-kira pembelajaran berpusat pada siswa itu apa kira-kira Bapak Ibu? Kegiatan yang berpusat pada PPM mungkin ini. Ya. Kegiatannya kita pusatkan, jadi bukan teacher center lagi, tetapi kepada Iya. Alhamdulillah di SMA Negeri 3 Lumbasu ini kita sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Bukan guru saja yang menjelaskan, tapi kita juga menggali informasi yang lebih lengkap dari siswa. Dari mana siswa dapat informasi tersebut? Bisa dari internet, pengalaman pribadinya, dan kehidupannya sehari-hari. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Timbul pertanyaan saya lagi Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah. Alhamdulillah sudah. Lanjut, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila.
kita mengetahui ada 5 profil belajar Pancasila. Kira-kira apa itu Ibu? Masih ingat profil Pancasila kita? Yang pertama, beriman. Yang kedua, apa Ibu lagi? Mandiri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, kebinekaan global dan bergotong royong. Itulah profil belajar Pancasila. Oke, ibu-ibu semuanya, di sini ada games perubahan pragma belajar. Di sini ada genggaman tangan. Saya meminta Bapak Ibu 2 orang ke depan, sukarela. Oke. Di sini saya sampaikan dulu, Bapak atau Ibu adalah A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Bayangkan dalam kepalan tangan tersebut ada uang 1 juta atau 1 miliar atau 10 juta. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tersebut. Berarti kita bayangkan uang 1 miliar aja. Cek tunai 1 miliar. Bapak Ibu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, uang 1 miliar gimana pentingnya hidupnya? Tugas rekan Ibu yang B atau rekan yang satu lagi mencoba dengan segala cara membujuk, merayu atau membentak, silahkan, asalkan uang 1 miliar tersebut dapat pada dirinya. Sekarang tergantung yang kepada ibu yang A tadi, apakah mau memberikan uang 1 miliar kepada ibu yang B atau tidak. Oke, di sini ada rayu merayu, bentak membentak, terserah, tergantung pada ibu menyesuaikannya. Oke, siapa 2 orang? Miss Elvi dengan Bu Anita. Oke. Depan. Miss Elvi sebagai mengidap. Oke. Yang A. Kita anggap ini cek 1 miliar. Oke, silakan Miss Elvi. Ya. Bu Anita, bagaimana cara merayu? Terserah. Iya, kita buka merayu dengan rayuannya dulu. Berarti apa nih tangan Bu Elvi ini, Bu Elvi? Bagus sekali Miss Elvi. Tergantung pada Miss Elvi nanti mau memberikan kepada Bu Anita dengan atas rayuan Bu Anita tersebut atau tidak. Oke, silakan. Oke, kelihatannya Bu Anita dengan kekerasan, ya. Bukan dengan rayuan. Ya, dengan kekerasan wanita membukanya, berusaha, tidak mau. Wanita, jadi cara kedua, rayu wanita. Atau dihabis, silahkan wanita sampai itu dapat kepada wanita. Oke, akhirnya dapat dia wanita dengan cara kekerasan tadi, ya. Oke, di sini terima kasih pada Miss Elvi dan wanita. Tepuk tangan pada Miss Elvi dan wanita. Oke, di sini kita dapat pembelajarannya. Apa pembelajarannya? Di sini yang pertama, apakah Anda atau B, Ibu Anita, membuka kepala tangannya? Mengapa alasan kita membukanya? Tadi Miss Elvi membuka. Di sini kenapa alasan Miss Elvi membuka kepala tangannya tersebut? Silakan Miss Elvi. Baiklah, terima kasih waktu yang diberikan Ibu Yeni. Izin menjawab Ibu dari pertanyaan apakah B membuka kepalan tangan, ya. Jawabannya saya yang berperan sebagai B memang membuka kepalan tangan saya gitu ya. Tapi mengapa? Apa alasan saya membuka? Yaitu yang pertama, pada awalnya saya tidak ingin memberikan apa yang sangat berharga di dalam genggaman saya. Namun karena Bu Nita tetap melakukan kekerasan,
dan itu tuh kekerasan itu mungkin akan berdampak tidak baik kepada diri, sehingga saya pun akhirnya menyerahkan hal yang berharga yang dikatakan tadi, dianggap 1 miliar tadi kepada Ibu Nita, walaupun saya merasa sangat tidak ikhlas. Oke. Ya, mungkin itu Bu Yeni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Miss Selvi. Tadi Miss Selvi mengatakan terpaksa walaupun tidak ikhlas karena demi keselamatan atau menyelamatkan dirinya sendiri. Ya Miss Selvi. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendalinya? Yaitu diri kita sendiri. Di sini dapat kita simpulkan paradigma perubahan itu dapat terlaksana kalau diri kita mau bekerja, mau melaksanakan. Kalau diri kita tidak mau melaksanakan, paradigma perubahan ini tidak akan berubah. Tetap seperti itu saja. Arti di sini dalam diri guru sendiri, dalam diri kita sendiri. Gimana diri kita? Apakah kita mau berubah atau tidak? Kalau kita mau berubah, berarti kita harus berusaha. Begitu juga untuk wanita. Saya mau perubahan, ini harus dapat di saya. Berarti harus berusaha bekerja keras. Berarti dapat kita simpulkan Bapak Ibu, paradigma perubahan ini dapat berubah kalau diri kita ingin berubah. Kalau diri kita tidak ingin berubah, paradigma ini tidak akan berubah. Walaupun ada tekanan dari luar, kalau dari diri kita saja tidak mau membukakan, tidak akan berubah. Seperti Miss Selvi tadi, kalau dirinya tidak mau membuka kembalan tangannya tersebut, tidak akan terbuka. Karena Miss Selvi buka, makanya dapat di Bu Anita uang 1M tadi. Walaupun dirampas. Berarti di sini posisi positif kita ambil dari wanita, berusaha sekuat tenaga dan bekerja keras untuk melakukan perubahan. Tepuk tangan untuk wanita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut yang poin kedua, yaitu disiplin positif. Oke, Bapak Ibu, di sini kita sering mendengar kata disiplin. Ya, Bapak Ibu, kita harus meningkatkan disiplin di SMA Negeri 3 Pasu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan disiplin tersebut? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kita sering, hai anak-anak Ibu harus disiplin. Kalau tidak disiplin akan dihukum. Berarti posisi guru itu sebagai penghukum. Nanti akan dijelaskan lagi. Kira-kira disiplin diri apa? Patuh terhadap aturan. Oke. Di sini disiplin adalah suatu bentuk tindakan atau kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mematuhi aturan dan nilai-nilai yang sudah disepakati. Setiap kita ada peraturan yang harus kita ikuti. Baik kita sebagai guru ada aturannya, begitu juga sebagai siswa juga ada aturannya. Tujuan disiplin positif di sini yaitu untuk menaklukkan kuasa kemauan dalam diri sendiri. Kedua, agar seseorang dapat menjadi perintah atas dirinya sendiri. Dan ketiga, untuk memperbaiki berbagai kebiasaan seseorang. Bu, saya tidak terbiasa bangun pagi. Kenapa tuh Bu Eni? Saya bangun jam 4:30, hidup alarm, dimatikan lagi, hidup lagi pas orang azan, dimatikan lagi, sampai jam 6 baru saya sholat subuh. Itu yang sering kita dengar dari siswa-siswa kita. Apakah siswa kita sudah menerapkan disiplin diri? Tidak. Gimana disiplin diri ini? Kebiasaan yang terus menerus yang kita lakukan. Contohnya saja, saya buktikan di lokal E4. Di sini dia mengatakan sulit untuk sholat tahajud di malam hari. Saya bilang, bunyikan alarm jam 1 atau jam 2 di setiap malam selama seminggu. Tapi ingat, jam 1, jam 2 tersebut langsung bangun, jangan dimatikan alarm. Insya Allah minggu ke selanjutnya sudah terbiasa.
hidup, tapi kita terbiasa bangun jam 2 tersebut. Lah gigit nyamuk lah, nggak buang air kecil lah, nggak buang air besar lah, karena sudah kebiasaan. Dan alhamdulillah ada sebagian siswa di E4 sudah menerapkan, Bu, iya Bu, tiba-tiba saja saya terbangun jam 2 Bu. Alarm tidak hidup, karena sudah biasa. Oke Ibu, kita lanjutkan. Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal sudah tercantum pada P5 kita tadi. Apa yang P5 tadi? Beriman. Berarti siswa diharapkan beriman kepada Allah SWT. Yang kedua, mandiri. Siswa harus mandiri. Kenapa? Pembelajaran berpusat pada siswa yang mencari tahu. Guru cuma sebagai fasilitatornya. Lanjut, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Alhamdulillah SMA Negeri 3 kita ini siswa-siswinya sudah kreatif. Banyak sekali video yang ditampilkan yang berbentuk kreatif. Oke, lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oke, yang uji kefokusannya. Oke, di sini saya lakukan speaking. Lah, apa speakingnya? Di sini saya bilang ikuti kata-kata saya. Ya Ibu, cluenya ikuti kata-kata saya. Paham Bu? Oke, ayam-ayam iti-iti. Ayam-ayam iti-iti. Iti-iti ayam-ayam. Ayam iti-iti. Ayam-ayam iti-iti. Iti-iti ayam. Iti-iti ayam. Berapa jumlah ayam? Ada yang fokus, Miss Elvi sudah fokus. Ada yang tadi pikir. Itu, berarti belum mau fokus. Oke, Miss Elvi sudah fokus. Ibu Susan pasti menghitung. Ayam, iti-iti. Berarti Bu Susan belum mau fokus. Oke, berarti cluenya tadi apa? Ikuti kata-kata saya. Jangan dihitung juga ayam 1, 2, 3, 4. Ya, berarti Bu Susan belum fokus. Oke, satu lagi. Mau juga fokusannya. Di sini ikuti apa saya bilang. Saya bilang pegang hidung. Oke, masih ada yang fokus. Saya bilang pegang mata. Oke, pegang hidung. Ingat, saya bilang. Kata kuncinya saya bilang. Oke, lanjut lagi. Saya bilang pegang mulut. Pegang telinga. Masih ada yang belum fokus. Oke, lagi. Satu lagi. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang mulut. Pegang telinga. Masih ada. Oke, kata kuncinya adalah saya bilang. Oke, ibu-ibu kita lanjutkan. Fokus. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita termenuhi dengan baik. Berarti kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya Bapak Ibu, kira-kira apa saja kebutuhan kita? Ada 5. Di sini kebutuhan kita yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kita makan, tempat tinggal kita bagaimana. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kita sebagai manusia pasti membutuhkan kasih sayang dari seseorang. Ya kan? Lanjut, kebutuhan kebebasan, penguasaan, dan kebutuhan kesenangan. Oke, dijelaskan satu persatu di sini Bapak Ibu. Bertahan hidup. Bertahan hidup di sini
seperti kesehatan, berikan kesehatan yang baik, rumah, dan makan. Di sini dalam memenuhi kadang manusia bisa atau terpaksa melakukan mungkin yang bertentangan dengan nilai dan keyakinan dia. Contohnya apa? Sebagian orang ada yang kurang mampu, bertahan hidup sulit rasa diri dia, makanya dia melakukan mencuri atau merampok untuk memenuhi kebutuhan. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kita. Lanjut yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu membutuhkan cinta dan kasih sayang? Iya. Siapa di sini yang tidak membutuhkan cinta dan kasih sayang? Saya tidak butuh cinta. Saya tidak butuh kasih sayang. Saya cuma butuh diri saya sendiri. Apakah ada di sini? Tidak. Kenapa? Kita membutuhkan cinta dan kasih sayang, baik dari keluarga kita, rekan sejawat kita, atasan kita, ataupun lingkungan sekitar kita. Oke, yang ketiga, kebebasan. Ini yaitu kemandirian kita, maksudnya di sini. Memiliki pilihan mengatur hidup sendiri. Itulah kebebasan kita. Lanjut, kesenangan. Di sini ada rasa gembira, tertawa, dan bermain untuk melengkapi rasa kesenangan kita. Di sini kadang kita lagi suntuk, sedang kalau lagi nonton drakor, ibu-ibu ini juga ada hobi drakor. Setiap nonton drakor, happy lagi. Karena itu merupakan kesenangan pada dirinya sendiri. Kekuasaan. Dalam hal ini biasanya orang lain dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat pengakuan orang lain, dan dihormati. Anak-anak yang seperti ini biasanya ingin menjadi pemimpin. Contohnya ada siswa kita, saya ingin seperti ini Bu, walaupun jalannya salah, berarti dia mau kekuasaannya. Saya ingin menampilkan bakat saya Bu, tapi caranya dengan cara yang salah. Tapi dia ingin menunjukkan kekuasaannya. Kalau dia merasa dirinya bisa. Yang terakhir, lanjut, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak, di sini teori motivasi, intinya motivasi ini harus berasal dari dalam diri kita. Kalau dari dalam diri kita ingin maju, insya Allah akan maju. Kalau dalam diri kita ingin tergerak, bergerak, dan menggerakkan, moto guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau ada motivasinya, pasti bisa. Jujur, saya di awal, saya merasa motivasinya turun. Saya mungkin tidak bisa menggerakkan guru-guru. Tapi setelah ikut bimbingan guru bergerak, saya merasa saya harus bisa menggerakkan guru-guru ini. Kenapa? Motivasi saya kuat untuk merupakan perubahan. Lanjut, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini Ibu, apakah kita sering melakukan hukuman kepada siswa? Sering. Apakah di sini juga ada melakukan penghargaan pada siswa? Juga ada. Ada juga restitusi. Restitusi yaitu proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita tanyakan, apa salahnya? Bagaimana kamu solusi agar masalah ini akan terselesaikan? Ini sering kita lakukan di SMA Negeri 3 Lumajang. Oke, tadi saya katakan posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Guru sebagai penghukum, guru pembuat rasa bersalah, dan guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Oke, antara yang kelima ini kira-kira mana yang bagus? Apakah guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer, Bapak Ibu?
sebagai manajer. Jangan kita sebagai guru ini sampai hukum saja. Ada anak yang salah, kamu ke sini, kenapa pakai tutup putih? Sepatu saya basah, lari lapangan 10 kali. Itu guru sebagai penghukum. Kalau guru sebagai teman, sini nak, gimana sepatunya seperti ini? Nah, nanti tidak boleh seperti ini lagi. Ibu tahu kemarin hari hujan, tapi cari inisiatif yang lain. Itu bisa kita berikan. Itu sebagai teman. Tapi sebagai manajer di sini diharapkan guru sebagai manajer. Lanjut, keyakinan kelas. Di sini saya sudah melakukan keyakinan kelas di lokal E4. Keyakinan kelas ini berasal dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang murid sehingga motivasi seseorang tersebut dalam dirinya ketika berperilaku. Di sini saya menyampaikan pada siswa apa itu maksud dengan keyakinan kelas. Dan di sini membuat keyakinan kelas ini bukan kita, tapi siswa-siswa itu. Apa yang dia merasa dirinya yakin untuk melakukan pembelajaran di kelas ini. Selanjutnya, keyakinan kelas yang pertama, prosedur yang telah saya lakukan, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Di sini saya memberikan kertas kepada siswa tersebut, tulislah kira-kira apa pendapat kamu tentang keyakinan kelas ini. Lanjut, mencatat semua masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar. Di sini saya melakukan di kertas besar. Susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Setelah siswa tersebut membuat keyakinan kelasnya dan menempelkan di papan tulis atau di kertas besar, kita lihat dulu yang mana yang berhak kita masukkan keyakinan kelas dia, yang mana tidak. Dan saya juga mengharapkan pada siswa tersebut membuat keyakinan kelas tersebut jangan menggunakan kata negatif. Di sini apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan menggunakan tidak boleh, tapi membuang sampah pada tempatnya. Kata-kata yang positif. Tidak boleh mencoret-coret perlengkapan di kelas atau sarana sekolah. Tapi bukan itu ditulis. Yaitu memperbaiki atau menjaga fasilitas yang ada di kelas atau di sekolah kita. Digunakan bahasa yang positif. Tidak boleh menggunakan tidak boleh dan dilarang. Itu yang saya terapkan di lokal E4. Dan sekarang mungkin ada ibu-ibu yang mengajar di lokal E4, ada sudah di kelasnya itu ada keyakinan kelas dia. Dia sudah membuat itu keyakinan kelas dia. Kalau dia melanggar keyakinan kelas dia, boleh kita tutup pada dia. Kenapa? Keyakinan itu dia sendiri yang buat, bukan kita. Itulah keyakinan kelas. Lanjut, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, berkisar 3 sampai 7 keyakinan saja. Kalau terlaksana 3 sampai 7 keyakinan itu, alhamdulillah. Kalau keyakinan banyak sampai 20 tapi tidak terlaksana, itu sia-sia saja. Maka keyakinan kelasnya itu tidak usah terlalu banyak kita lakukan, 3 sampai 7 saja. Lanjut, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang apakah ini sudah setuju atau belum. Kalau belum, kita perbaiki lagi. Tapi kata murid tersebut, udah bu, saya setuju bu, saya meyakini bu, ini akan saya terapkan di kelas saya. Maka keyakinan kelas itu kita tempelkan di kelasnya untuk memberitahu pada dia. Kalau dia melanggar aturan, berarti dia ingat, itu keyakinan kelas kita, berarti kita ambil sampah lagi, kita buang di tong sampah. Ada juga, ada anak siswa yang masih membuang sampah di kelas. Saya tanya, di sini dulu nak, ada apa bu? Di sana ada gambar bu, lihat, ada apa gambar itu? Silakan baca. Dia baca, menjaga kebersihan kelas. Apakah ini sudah menjaga kebersihan kelas? Belum bu, gimana caranya? Membuang sampah pada tempatnya. Silakan ambil sampahnya lagi, buang pada tempatnya.
Kita sudah tempelkan keyakinan kelas itu di kelasnya masing-masing. Oke, lanjut. Diskusi. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang saya katakan tadi, saya berikan kertas pada siswa tersebut, silahkan tulis kira-kira peraturan apa yang mau dibuat. Ya, lalu ditempelkan di papan tulis atau di kertas besar. Selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di atas besar. Susun keyakinan kelas. Mungkin antara murid A dan B keyakinan kelasnya sama. Tak mungkin keduanya kita buat. Berarti kita copot satu, kita tinggalkan satu untuk merinci keyakinan kelas tersebut. Ini ada berapa gambar? Saya tampilkan. Di sini ada siswa menempelkan di papan tulis tentang keyakinan apa yang mereka buat. Dan gambar kedua saya merinci kembali apakah yang keyakinan ini sudah dilaksanakan atau bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau bisa dilaksanakan, kita buat. Kalau tidak bisa dilaksanakan, jangan dibuat. Bu, saya tidak yakin laksanakan ibu. Usah buat keyakinan kelas. Yang kita yakin laksanakan, berarti itu yang kita buat. Bu, saya tidak yakin mencontek. Bu, saya mencontek. Jangan buat keyakinan kita kelas kita mencontek. Tapi dari siswa itu sendiri. Selanjutnya saya merumuskan. Merumuskan di sini bagaimana? Kalau keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa kita, contohnya loka E4 ada 28 orang. Antara 28 orang tersebut kemungkinan keyakinan kelasnya ada yang sama. Mungkin antara si A, si B dan si C mengatakan menjaga fasilitas yang ada di sekolah atau di kelas. Mungkin yang si B-nya itu juga buatnya. Maka kita rincikan menjadi 28 menjadi 7 atau 8 2 keyakinan kelas saja. Lanjut, meninjau kembali apakah siswa sudah yakin. Kalau siswa itu belum yakin, tidak bisa kita terapkan keyakinan kelasnya tersebut. Tapi kalau siswa mengatakan, Bu, saya yakin Bu, saya bisa melakukan ini. Oke, ini keyakinan kelas kita. Kalau kamu melanggar, berarti ada konsekuensinya. Itu yang kita jelaskan pada siswa kita. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Sudah ada kelihatan mengantuknya menjelang siang? SMA Negeri 3 Lumpasung? SMA Negeri 3 Lumpasung? Disiplin? Oke, prestasi yes, pergerakan pasti. Allahu Akbar. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut lagi segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ada materi kita yang terakhir, yaitu di sini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi namanya kita tidak tahu. Oh, ternyata ini segitiga restitusi. Padahal tiap hari saya lakukan. Apa itu? Menstabilkan identitas. Ada siswa bermasalah, kita tanyakan. Saya dapat informasi dari guru pikir, kamu sering datang terlambat ya? Itu menstabilkan identitas. Iya Bu, kenapa terlambat? Itu menstabilkan identitas. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan kamu ini salah atau tidak? Salah Bu. Kenapa salah? Karena nilai ini Bu. Berarti kita sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Lanjut, kita menanyakan keyakinan. Makanya kita tadi Bu saya bilang kita membuat keyakinan dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah buat keyakinan kelas kita dulu bersama siswa kita. Sebagai guru pembelajaran, kita buat keyakinan sebagai guru mapel. Sebagai wali kelas, kita membuat keyakinan kelas pembelajaran kita sebagai wali kelas. Nanti kita tanyakan, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kira-kira kamu melanggar atau tidak? Ya Bu, kenapa melanggar? Berarti dijelaskan lagi. Kita menanyakan keyakinan diri dia sendiri dan kita menanyakan solusi.
Kalau kamu melakukan seperti ini, apa solusi yang kamu lakukan? Itu adalah segitiga restitusi. SMA negeri 3 masuk? Luar biasa. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang pertanyaan? Oke, wanita silakan. Terima kasih Bu Yeni. Di sini saya mau bertanya, apakah bisa Bu Yeni berikan contoh dari segitiga restitusi ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anita. Bu Anita menanyakan bagaimana contoh kegiatan segitiga restitusi. Kalau kita mendengarkan saja, kita kurang paham. Lebih baik kita melihat atau memberikan contohnya. Oke, alhamdulillah di sini saya sudah melakukan segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusinya ada 2 siswa. Yang pertama, siswa ini sering terlambat. Jam istirahat dia pulang makan alasan dia, dan kembali lagi guru sudah ada dalam kelas, padahal rumahnya ada di depan sekolahnya. Siswa kita ada juga siswa kita di kelas tersebut. Kasus yang kedua, dia sering membuat pembelajaran atau tugas di rumah, tapi temannya sering mencontek tugasnya. Otomatis dia kesal dan marah kepada temannya. Akhirnya terjadi kececokan, bertengkar antara 2 teman sebangku. Kamu ini mencontek terus, dasar bodoh. Oke, di sini akan saya putarkan contoh segitiga restitusi ini tentang kasus yang pertama tadi, yaitu tentang siswa yang terlambat tadi. Oke, kasus ini mungkin Bapak Ibu pernah ngajar di lokal E4. Ada siswa kita bernama Zidan, rumahnya di depan sekolah kita ini. Kebetulan siswa kita ini tinggal dengan ayah dan neneknya. Ibunya sudah almarhumah. Di sini saya melakukan validasi identitasnya. Oke, saya putarkan. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu, saya bukan terlambat. Sering terlambat itu suatu kesalahan kan? Baik tidak. Membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti benar membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Tidak. Kita cari solusinya ya. Zidan sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Zidan selalu terlambat? Karena saya sering berkata sampai HP di waktu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita, apa tidak? Menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang kita, pekerjaan yang tidak menumpuk, dan kita bisa dapat melatih rasa kepedulian. Saya menyesal, saya minta maaf. Saya mohon maaf, sudah saya terlambat. Iya tidak. Sikap sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik tidak. Kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelasnya ya. Oke, ibu-ibu semuanya. Seperti segitiga restitusi tadi, saya menstabilkan identitasnya. Di sini saya tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Contohnya tadi, Zidan, saya mendapat informasi dari guru piket, kamu sering terlambat. Kenapa kamu sering terlambat? Berarti saya menstabilkan identitasnya dulu. Saya tanyakan kenapa dia terlambatnya. Dan lanjut,
validasi tindakan yang salah. Dia bilang, iya Bu, saya sering terlambat. Dalam 1 minggu ini sudah berapa kali kamu terlambat? Atau dalam sebulan ini sudah berapa kali kamu terlambat? Ada 3 atau 4 kali Ibu. Kapan? Waktu jam istirahat 1, di jam pagi 1. Lalu saya tanyakan, kenapa kamu sering terlambat? Apa alasannya? Alasan Zidan tadi, alasannya pertama sering bergadang. Bergadang itu apa? Main game online sampai larut malam, sehingga dia terlambat datang ke sekolah. Di jam istirahat dia tanyakan, kenapa Zidan terlambat? Padahal beristirahat sudah baru selesai, sudah masuk. Dia bilang, saya makan di rumah dulu Bu. Saya makan di rumah, makanya saya datang terlambat. Sini kita melakukan validasi kesalahannya. Dan kita tanyakan lagi, kalau dia melakukan itu, apa solusi bagi dirinya? Berarti bukan kita memberikan solusi, tapi dia sendiri yang menemukan solusinya. Apa solusi dia tadi? Dia katakan tidak akan main game lagi larut malam sampai larut malam. Jam 9 atau jam 10 sudah masuk kamar dan tidur. Bukan jam 9 jam 10 masuk kamar main game online. Itu dia solusi yang dia berikan. Cara kedua, dia terlambat jam istirahat karena pulang makan. Apa solusinya? Solusinya dia berikan, dia akan bawa nasi dari rumah, bekal dari rumah. Berarti dia makan di jam istirahat, tidak perlu pulang dulu ke rumahnya. Kadang kalau ke rumah, lah banyak juga kelihatan kerjaan. Cuci piring dulu, akhirnya terlambat. Lanjut, kita menanyakan keyakinan dia. Apa keyakinan kamu ini? Apakah kamu bisa memperbaikinya atau tidak? Alhamdulillah Zidan bilang dia bisa memperbaikinya. Dan alhamdulillah saya cek lagi, saya pakai wali kelas, saya tanya lagi, alhamdulillah Zidan yang sering terlambat 4 atau 5 kali, sekarang ada juga terlambat sudah berangsur berkurang. Kalau langsung spontan saja berubah, tidak mungkin. Ada perubahan sedikit demi sedikit, bertahap-tahap. Yang 5 kali bisa menjadi 3 kali bulan besoknya jadi 1 kali, bulan besoknya tidak ada lagi terlambat. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas E4 sebagai wali kelas. Oke, wanita sudah paham atau kita putarkan satu lagi? Udah, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu semuanya, di ujung acara sudah sampai kita kepada kegiatan segitiga restitusi. Ada 8 tahap yang kita bahas tadi, yaitu yang kita bahas tadi paradigma perubahan. Paradigma perubahan ini kita katakan tadi, kalau dari diri kita tidak mau berubah, tidak akan berubah. Berarti intinya bagi diri kita saja, saya ini berubah, tapi tidak melakukan perubahan. Apakah berubah? Tidak. Saya berubah lebih baik lagi. Saya tidak akan datang terlambat masuk kelas lain. Tapi pas terbunyi, ibu baru makan lontong. Itu tidak melakukan perubahan. Lanjut, disiplin positif. Yang sering terlambat, siswa kita dan kita sendiri, kita melakukan disiplin pada diri kita sendiri. Nilai kebajikan ada 5, akan kita terapkan pada siswa-siswa kita lagi. Yang pertama itu beriman. Kalau tiangnya beriman, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kalau dari dirinya sendiri tidak ada beriman, itu yang sulit kita berikan. Makanya profil belajar Pancasila poin yang pertama yaitu beriman. Lanjut, kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada ketahanan hidup, kesenangan, kekuasaan, butuh kasih sayang. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Dapat kita simpulkan tadi, motivasi harus timbul dari diri kita sendiri. Kalau motivasi dari orang lain tidak akan muncul, tidak akan berubah.
Kenapa? Motivasi ini harus timbul dari diri kita saja. Memang awalnya orang lain memberikan motivasi, ini melakukan seperti ini. Iya. Tapi kalau saya tidak melakukan saja, maka tidak akan terlaksana. Contoh, alhamdulillah, kegiatan guru penggerak ini motivasi, jujur motivasi dari guru kepala sekolah kita. Atau ibu kepala sekolah, iya nih harus ikut guru penggerak. Bu, iya nih gak siap rasanya kegiatan seperti ini. Pasti bisa. Kepala sekolah selalu motivasi. Karena motivasi dari luar, timbullah diri motivasi saya sendiri. Ibu kepala sekolah saja yakin saya bisa. Pasti saya harus bisa. Tidak akan menjawabkan kepala sekolah. Lanjut, posisi kontrol guru. Di sini kita jangan sebagai guru penghukum. Itu harap saya. Jangan kita hukum saja siswa. Kamu kenapa suka sepatu? Balang ke sendal? Oh, pasang bu. Lari lapangan 10 kali tanpa sendal. Itu guru sebagai berhukum. Tapi diharapkan kita sebagai manajer. Lanjut, keyakinan kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membuat keyakinan kelas. Di sini pengalaman saya, pas masuk pembelajaran di awal semester satu kelas, kita buat keyakinan kelasnya dulu. Nah, buat keyakinan kelasnya, pas kita masuk di jam pelajaran berikutnya, kita tampilkan saja keyakinan kelas. Berarti ini keyakinan kelas kita. Apakah masih setuju atau ada perubahannya? Setuju bu? Oke, kita lanjutkan. Bu, ada perubahan bu? Apa perubahannya? Berarti setiap kelas kita menyangka keyakinan kelasnya yang kita buat di awal semester. Tapi setiap pembelajaran terus kita tampilkan. Ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Lanjut. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanyakan kenapa dia terlambat. Lanjut, yang kedua validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakanmu salah atau tidak? Apa alasannya? Apa solusinya? Dan yang ketiga, segitiganya tersebut kita menanyakan keyakinan dia. Apakah melanggarkan keyakinan kelas atau tidak? Iya. Apa alasannya? Bagaimana kamu menerapkan solusinya agar tidak terlambat lagi? Itu segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu semuanya, hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi tentang budaya positif. Sebelum kita tutup, saya ingin mendengarkan refleksi dulu. Gimana materi kita hari ini? Gimana perasaan Bapak Ibu hari ini materi dengan saya? Ataupun apa pembelajaran yang dapat pada hari ini? Dan apa penerapannya? Mungkin setelah pembelajaran ini saya menerapkan seperti ini, Bu. Ada timbul ide-ide yang baru untuk menerapkan pembelajaran budaya positif ini. Di sini saya harapkan ada refleksi dari guru-guru 1 atau 2 orang. Silakan Bapak Ibu, siapa? Oke, pada Miss Elvi, silakan. Izin Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Yeni. Mungkin di akhir kegiatan kita hari ini sedikit saya ingin memberikan sebuah refleksi. Nah, sebelum kita berefleksi tentu berikanlah tepuk tangan yang sangat meriah kepada Ibu Yeni untuk kita semua. Karena dengan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif ini, dari yang telah Ibu Yeni sampaikan dengan semangat, dengan penjelasan yang sangat jelas beserta contoh-contohnya, itu sangat menginspirasi bagi saya maupun bagi teman-teman sekalian. Mungkin yang ingin saya sampaikan, pemahaman dan pengalaman budaya positif ini tentu merupakan sebuah tantangan juga bagi kita semua untuk dapat menerapkannya di sekolah kita. Nah, dari yang tadi telah disampaikan, kita mulai dulu dari hal-hal yang kecil, karena sebuah perubahan tentu tidak bisa
langsung seperti membolakkan sebuah telapak tangan secara gampang gitu. Jadi kita perlu berproses, bertahap, dan alhamdulillah karena guru penggerak juga sekarang sudah banyak di SMA 3 dan kita harapkan sama-sama bergerak, tidak hanya guru penggerak karena apalah gunanya guru penggerak kalau cuman mereka sendiri yang bergerak. Jadi kita perlu bantuan semua stakeholder ataupun para guru, karyawan maupun semua yang ada di sini untuk saling bekerja sama sehingga mampu nantinya menerapkan budaya positif di sekolah kita. Dan ini benar memang sangat bermanfaat kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama-sama bisa kita terapkan. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Miss Selvi yang sudah memberikan refleksi. Apakah ada refleksi lain, Bapak Ibu? Atau kita cukupkan sampai di sini? Masih ada, Bapak Ibu? Oke, boleh silakan. Oke, Pak, izin. Terima kasih pada Miss Selvi ya, tadi yang sudah merefleksi, juga kepada Bu Yeni bahwa di dalam penyebaran pemahaman pengalaman budaya positif, setelah kita lihat dari yang 8 tadi, konsep inti budaya positif itu berpulang kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu guru, bahwa pada saat kita berada di depan kelas, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita, beban mental, perilaku, dan semua yang berurusan dengan siswa-siswi kita itu adalah bahagian dari tugas kita sebagai guru. Itu yang saya ambil kesimpulannya. Pada saat kita memberikan proses dan prosedur kepada siswa-siswi kita, semua kita sepakat bahwa motivasi terbaik itu datangnya dari dalam diri kita sebagai guru. Yang Ibu lihat bahwa paradigma itu berubah, katanya di sana perubahan paradigma belajar. Itu adalah salah satu dari yang inti budaya positif itu adalah bagaimana kita memanage diri, mengatur diri, memproses diri, bergerak, digerakkan, bergerak, digerakkan, menggerakkan. Itu adalah bukan hanya itu moto dari sebagai guru penggerak, tetapi itu adalah bahagian dari moto kita di SMA Negeri 3 Lubupasung ini. Setelah saya lihat penjelasan dari beberapa guru penggerak, yang pertama itu adalah Miss Elvi, yang kedua itu adalah Bu Leni Desridawati, yang ketiga itu adalah Bu Yeni Susanti. Di sini saya sangat sadar dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap putra-putri bangsa. Bukan saja kita hanya berada di depan menghukum siswa-siswi kita, tetapi kita melihat apa yang akan kita lakukan dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Tertariknya saya tadi bahwa di dalam segitiga restitusi itu kita bisa melihat bahwa siswa-siswi kita akan bisa membudayakan positif ini pada keyakinan kelas. Di sini tugas pokok guru memang sangat dibutuhkan dengan hati nurani kita, masing-masing keikhlasan kita dalam mencerdaskan putra-putri bangsa ini. Jadi Ibu harap, terima kasih kepada Bu Yeni, ini akan kita lakukan di sekolah kita. Disiplin positif itu belum tentu bisa kita tuangkan pada peserta didik kita, sedangkan kita belum ada pada diri kita sendiri. Motivasi itu tidak akan mungkin muncul dari orang lain, sedangkan kita tidak yakin kalau diri kita itu adalah mampu. Dan saya yakin bahwa Bu Yeni dan Bapak Ibu guru yang ada di sini akan melihat bagaimana inti budaya positif yang akan kita terapkan di SMA Negeri 3 Lubupasung ini akan menjadi budaya-budaya bagi kita setiap hari di sekolah ini. Jadi senantiasalah secara kontinu melaksanakan kegiatan, bagaimana menegur siswa, bagaimana berperilaku terhadap siswa, bagaimana menerapkan kedisiplinan kelas di dalam kelas itu masing-masing,
bukan saja kepada wali kelas, tetapi kepada guru bidang studi. Juga ada keyakinan pada saat kita berada di depan kelas. Dengan adanya 8 inti, konsep dari inti budaya positif ini, mari kita bersama-sama, ayo Bapak Ibu bersama-sama merubah diri, melangkah lebih maju, transformasi baru untuk putra-putri kita berkarakter yang lebih baik ke depannya. Siswa-siswi kita bukan hanya kita lihat bangga di dalam akademik saja, tetapi di dalam non-akademik juga kita akan lakukan bagaimana tingkah laku mereka sehari-hari, bagaimana salam, sapa, sopan dan segala macamnya terhadap kita yang berdiri di depan. Jangan jadikan Bapak Ibu sebagai teman, jangan jadikan Bapak Ibu sebagai penghukum, tapi jadilah seorang manajer. Pada saat dia diminta untuk mempertanggungjawabkan dia sebagai siswa dengan proses dan prosedur yang sudah ada. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Bu Yeni. Saya sangat apresiasi sekali, tepuk tangan dulu buat Bu Yeni. Bapak Ibu yang lain juga yang sudah mengikuti acara calon guru penggerak di SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Dan saya bangga kepada guru-guru penggerak di SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Ayo kita bertransformasi ke depan bersama-sama Bapak Ibu yang ada, yang belum punya kesempatan. Ibu berharap kesempatan itu diambil. Bapak Ibu, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Lakukanlah dari sekarang, motivasi diri dari sekarang. Semua kebaikan, semua kemajuan siswa-siswi putra-putri bangsa di SMA Negeri 3 Lubuk Basung ini ada di tangan Bapak Ibu. Itu harapan kami dari sekolah, bahwa pada saat ini calon-calon guru penggerak SMA Negeri 3 Lubuk Basung sangat menginspirasi sekali, bahwa di sekolah ini akan terwujud perubahan itu jika kita bersama-sama Bapak Ibu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersama berpegangan. Jadi Ibu harap nanti Bapak Ibu yang bergerak, digerakkan, menggerakkan, ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Ya, makasih Bu Yeni, makasih ibu-ibu semua. Mungkin saya juga pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mungkin saya lebih, ibu sebagai pimpinan juga akan membudayakan bagaimana pengalaman-pengalaman positif dari berbicara, dari mengambil kebijakan, dari segala macam apa yang akan kita lakukan kepada peserta didik kita. Apakah kita sekarang hanya sebagai penghukum? Coba tanya hati nurani kita masing-masing. Tidak tuntas nilai anak, tanya diri kita, kenapa anak ini tidak tuntas dengan kita? Berperilaku negatif anak, kenapa? Tanya dengan segitiga restitusi tadi. Oh, inilah kekurangan saya. Belum jelas anak itu bagaimananya prosedur dan prosesnya, tetapi sudah dijudge bahwa anak ini adalah anak nakal. Anak ini adalah anak yang kurang kasih sayang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, dengan adanya kegiatan ini, calon guru penggerak dan guru penggerak di SMA Negeri 3 Lubuk Basung, ayo kita bersama-sama. Bagaimana kita bersama berdiri di depan ini, menyatukan rasa yang ada di SMA Negeri 3 Lubuk Basung ini, supaya lebih maju menghadap transformasi baru ke depan. Perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita, itu kita sendiri yang akan merubahnya. Tidak ada orang lain yang akan merubah SMA Negeri 3 Lubuk Basung ini kalau bukan anggota dan warga SMA Negeri 3 Lubuk Basung. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Miss Helvi dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah melakukan refleksi. Di sini bukan sebagai guru penggerak saja yang bergerak dan menggerakkan, tapi semua warga sekolah SMA Negeri 3 Lubuk Basung harus tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk memajukan sekolah yang kita cintai ini, untuk merupakan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Oke,
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. SMA Negeri 3 Lubuk Pasung luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dilancarkan oleh Allah SWT. Oke, hari ini kita membuat keyakinan kelas. Siapa tahu apa yang maksud dengan keyakinan kelas? Kepercayaan kelas. Keyakinan yaitu kepercayaan kelas. Oke, bagus Nela. Apa lagi? Peraturan yang ada di kelas, masih ada? Tadi Nela mengatakan keyakinan kelas adalah kepercayaan di kelas kita. Dan Jita mengatakan keyakinan kelas adalah peraturan di kelas di kita. Keduanya benar. Keyakinan kelas maksudnya di sini apa? Peraturan yang kita buat di dalam kelas ini. Peraturan apa, Bu? Peraturan kita dengan teman kita, peraturan kita dengan guru, dan peraturan kita dengan kepala sekolah. Di sini Bu harapkan nanti akan kubagikan kertas ini kepada anak-anak semuanya. Silakan buat keyakinan kelas apa kira-kira kita buat. Tapi dengan syarat dengan kata-kata positif, bukan kata negatif. Kata negatif apa maksudnya, Bu? Kata negatif ini tidak ada kata dilarang. Dilarang kenapa itu negatif tuh? Tidak boleh membuang sampah, tidak, tapi tidak menggunakan HP dalam kelas. Membuang sampah pada tempatnya, bukan tidak boleh membuang sampah, tidak boleh seperti itu. Kita menggunakan kata-kata positif. Paham? Paham. Oke, Bu bagikan kertas ini. Oke, sekarang silakan satu persatu ke depan menempelkan keyakinan kelas di kertas yang sudah disediakan ini. Silakan satu persatu. Masih ada? Silakan. Sudah menempelkan keyakinan kelas yang dibuat semuanya. Sekarang kita rinci yang mana kita pakai untuk keyakinan kelas di kelas kita. Kalau ada yang sama, nanti kita kabulkan. Oke, yang pertama, keyakinan kelas menjaga fasilitas sekolah, memudayakan 5S, mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, memudayakan 5S dalam lingkungan sekolah. Berarti sama ya? Oke, kita jemput satu. Dalam kelas, menjaga fasilitas sekolah sama atau tidak? Jaga keamanan. Beda. Oke. Menjaga kebersihan lingkungan kelas.
peraturan di kelas. Kita sambut ini. Oke, sama. Ya. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Berarti dapat kita simpulkan untuk keyakinan kelas kita yaitu menjaga fasilitas sekolah. Itu yang pertama, setuju? Oke, yang kedua, membudayakan 5S. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, bisa diyakinkan ini peraturan kita? Bisa. Lanjut. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Bisa? Setuju? Setuju. Selalu bersikap disiplin dan jujur. Disiplin dan jujur maksud dengan mengumpulkan tugas tepat waktu? Disiplin. Iya, maksud jadi disiplin berarti menjaga fasilitas sekolah, membudayakan 5S, disiplin dan jujur, menjaga keamanan dan ketertiban dalam kelas dan menjaga kebersihan di lingkungan. Berarti di sini menjaga fasilitas 1, membudayakan 5S 2, yang ketiga disiplin dan jujur. Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kelas. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ada 5 yang kita yakini di kelas ini. Apakah yakin semua yang laksanakan? Yakin. Oke. Ini adalah keyakinan kelas lokal 10 E4. Setuju semuanya? Setuju. Yakin semuanya? Yakin. Oke, dalam bentuk yakinnya silakan ke depan masing-masing kita tandatangani persetujuan keyakinan kelas di lokal E4. Silakan ke depan. Oke, kedua. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Oke, terakhir tanda tangan persetujuan keyakinan kelas ini. Berarti keyakinan kelas E4 sudah siap untuk dilaksanakan. Kita akhiri mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabdatul Tia dari kelas 10 E4. Bagaimana perasaan saya saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang karena kami dibimbing sekali dengan Ibu Yeni dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting untuk dilakukan? Alasannya, sangat penting karena dengan melakukan keyakinan kelas, para murid dapat terjaga untuk berbuat di dalam kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Ledinda Rahmadani dari kelas 10 E4. Perasaan saya dalam membuat keyakinan gini tentunya sangat senang. Karena dengan pembuatan keyakinan kelas, kami bisa menyuarakan apa saja peraturan yang kami buat untuk kelas kami. Menurut saya, pembuatan keyakinan kelas itu sangat penting karena dengan keyakinan kelas itu dapat mengatur segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh para siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.